Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks yang kita akan fokus terhadap matriks inverse ya. Jadi kita bagi jadi 3 bagian untuk penjelasannya di sini. Pertama, kita lihat motivasinya terlebih dahulu. Jadi, bayangkan kalau kita punya sistem persamaan linear secara umum seperti ini ya. Jadi, bisa kita ingat lagi, kita punya sistem persamaan linear dengan kita punya n variabel dan m persamaan kan. Jadi, kita punya aij, bi, ini bilangan-bilangan real karena konteksnya kita masih di sistem persamaan linearnya yang seperti ini ya, yang dasar dulu ya. Dan kalau kita lihat, nah, kalau kita ingat lagi tentang perkalian matriks, jadi SPL tadi dapat kita nyatakan dalam bentuk A dikalikan X dikalikan B. Jadi kita bisa lihat, dan menariknya adalah bayangkan ketika kita punya sistem persamaan linear ini, dan kita punya matriks A, dan kita bisa menghitung matriks C, yang memenuhi CA itu sama dengan I, artinya apa? Artinya adalah, ya kalau di SPL kan kita ingin mencari ini ya, X-nya di sini ya. Jadi X1, X2, sampai Xn ya. Nilainya seperti apa? Yang artinya kita mencari nilai dari matriks X-nya di sini. Dan kita peroleh apa? Kita peroleh ternyata matriks X-nya ini sama dengan IX, dan karena I-nya sama dengan CA, jadi bisa ganti I-nya dengan CA, yang artinya ini CAX, dan ini sama dengan CB ya. Jadi intinya adalah ketika kita punya B-nya tahu, dan kita bisa menghitung matriks C yang memenuhi ini, kita akan bisa mencari solusi dari persamaan linear yang kita inginkan. Jadi itu ya sangat menariknya lah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah matriks C ini selalu ada? Dan kalau misalkan ada, bagaimana cara menghitungnya kan? Jadi pertanyaan terbesarnya kan di situ ya. Jadi misalkan kita punya suatu matriks persegi A, ukurannya n kali n. Nah, kita bisa mendapatkan suatu matriks persegi C, sedemikian hingga ketika kita operasikan, kita kalikan di sini, jadi I, nah C ini kita sebut dengan inverse dari matriks A. Dan nantinya ya kita lambangkan biasanya ya C-nya di sini sebagai A pangkat min 1 ya. Jadi sama saja, dan secara umum setiap matriks persegi itu belum tentu punya inverse ya. Jadi belum tentu ada inverse-nya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita punya A-nya seperti ini kan. Jadi akan ditunjukkan A-nya ini tidak memiliki inverse. Jadi kita andaikan dia punya inverse. Jadi andaikan ada ini ya ABCD sedemikian hingga jadi identitas, ini ukuran 2 kali 2. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh SPL ini ya. Dan mungkin tidak? Ya tentunya tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada 0 sama dengan 1 ya. Jadi 0 sama dengan 1 ini ya jelas dia tidak mungkin. Jadi tentunya kalau kita ambil sebarang ini C-nya, ya tidak akan ada yang memenuhi AC sama dengan I. Jadi A-nya ini adalah salah satu contoh matriks yang tidak punya inverse. Selanjutnya, misalkan kita punya matriks ini, jadi A-nya ini 3, negatif 7, negatif 2, 5, ya kan? Jadi kita akan mencari eksistensi matriks C-nya ini. Jadi bagaimana cara mencarinya? Ya kita kalikan saja A dengan C kan. A kali C sama dengan 1, artinya apa? Kita mempunyai sistem persamaan linear ini ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita cek saja kan. Kita punya 3, negatif 7, negatif 2, 5, ya kan? Dikalikan C11, C12, C21, C22, ini sama dengan 1001 kan? Berarti kan contohnya lah, kalau kita lihat nanti di baris pertama, kolom pertama dari perkalian ini kan kita punya 3C11 dikurang 7C21 sama dengan
1 kan, mau tidak mau ya. Dan kita bisa hitung semuanya, kita peroleh 4 di sini. Dan bagaimana cara mencarinya ya? Kita menyelesaikan SPL biasa ya. Jadi kita bisa cek ternyata yang memenuhi C-nya seperti ini. Dan bisa kita lihat nanti CA jadi 5, 7, atau AC ya. Kalau AC-nya di sini kan berarti kita punya 3, -7, -25, dikalikan dengan 5, 7, 2, 3. Ini jadi apa? Kita peroleh 3 kali 5, 15, dikurang 14. Terus kita punya 21 dikurang 21. Kita punya -10 ditambah 10. Dan kita punya -14 dikurang 15 ya, ditambah 15. Jadi ini jadi betul 1001. Cuma yang jadi masalah adalah apa iya kan? Ketika kita ingin menggunakan bentuk ini tadi ya. Jadi kan kalau kita lihat dari motivasinya itu kan matriks inverse kan. Ya kita ingin menyelesaikan SPL. Tapi dengan cara menyelesaikan SPL lagi kan juga tidak mungkin kan. Jadi tentunya ini tidak efektif dan perlu untuk dilihat. Nah, bagaimana cara mencari matriks inverse-nya secara umum. Nah, untuk yang 2 kali 2 tentunya kita sudah sangat familiar, ya kan? Jadi yang 2 kali 2, ya kita tahu ya, 1/AD dikurang BC, dikalikan matriks ini, D dikali A, terus ini min B min C. Dan bisa kita cek lah, kalau misalkan tidak percaya ya. Jadi syaratnya tentunya AD dikurang BC ya, tidak boleh 0. Nantinya ini yang kita sebut, jadi AD dikurang BC ini yang kita sebut dengan determinan, dan akan kita bahas di yang selanjutnya. Oke ya, jadi bisa kita cek nanti AA inverse sama dengan I sama dengan A inverse A ya di sini ya. Jadi mudah sekali untuk ngeceknya karena 2 kali 2. Bagaimana kalau sebarang ukurannya N kali N? Jadi kalau ukurannya N kali N, perhatikan bahwa setiap kali kita membuat, ya kan, mengenakan lah operasi baris elementer ke suatu matriks, dia akan sama dengan kita mengalihkan suatu matriks elementer. Jadi apa itu matriks elementer? Matriks elementer itu adalah matriks yang diperoleh dari I, dan ya kita operasikan, kita OBE sesuai dengan ya yang kita inginkan ya. Jadi contohnya lah, kalau misalkan kita punya I-nya 1001, ya kan? Terus kita ingin menukar baris pertama dengan baris kedua, berarti ya E yang nukar tadi jadi ini 01, 1, 0 ya, karena kita tukar kan baris ini dengan baris ini. Atau kalau misalkan baris kedua mau dibuat sekian kali baris pertama, nanti E-nya juga bisa menyesuaikan. Jadi E di sini maksudnya itu ya. Jadi matriks yang diperoleh dari menggunakan satu buah operasi baris elementer dikenakan pada identitas. Jadi kita tahu kita bisa membuat dari serangkaian operasi baris elementer, hanya ini bisa kita ubah sampai dia jadi identitas ya. Jadi kita OBE yang pertama, OBE yang kedua, dan seterusnya. Dan pasti berhingga ya. Kenapa? Karena A-nya adalah matriks yang juga berhingga kan, ukurannya N kali N ya. Jadi kalau misalkan endingnya di sini dia jadi identitas yang berukuran N kali N, apa yang terjadi? Bisa kita lihat, ini perkaliannya, ya kan? Jadi ini adalah suatu matriks ya tentunya ya. Jadi misalkan dia U, ya kan? Jadi kita peroleh UA sama dengan IN. Yang artinya adalah U-nya adalah inverse dari matriks A. Dan sekali lagi, secara umum kalau kita punya ukuran N kali N pun, ya tidak semua matriks itu punya inverse. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya di OBE, jadi tidak setiap matriks itu kita bisa OBE sampai bentuknya benar-benar ya persis seperti I kan. Ya kadang-kadang kan bisa jadi bentuknya lain ya. Jadi itu tadi ya alasannya kenapa kok tidak setiap matriks punya inverse dengan menggunakan metode ini. Oke, jadi teknisnya adalah paling mudah kita punya A, ini kita jajarkan dengan IN, ya kan? Dan selanjutnya ya kita operasikan saja. Jadi kita operasikan,
terus ya kan, sampai dia menjadi matriks identitas A-nya. Dan juga yang bagian I-nya ini kan jalan terus ya. Jadi ketika I-nya dioperasikan, ikuti, nah dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi ya A inverse-nya tadi ya. Jadi A inverse ini dapat ditemukan. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita akan coba ya menggunakan ini satu contoh ini supaya lebih jelas. Jadi bagaimana caranya? Nah, contohnya ini. Misalkan kita punya matriks A-nya di sini. Jadi ini dijajarkan dengan I ya. Berarti kan kita peroleh ini 1, 1, 0, 1, negatif 1, 0, 1, negatif 1. Terus kita punya 5, 7, 3, 5, 2, 5, 6, 1. Kita jajarkan dengan I. I-nya yang ukuran berapa? I-nya ukuran ya 4 kali 4 kan tentunya, karena menyesuaikan. Jadi kita punya 1, 0, 0, 0. Terus kita punya di sini 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1 ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita bisa melihat ya di sini bagaimana caranya. Jadi caranya adalah kita OBE. Jadi ini karena kiri atas sudah 1, berarti kan kita tidak perlu ini ya. Kita tidak perlu melihat lagi untuk yang bagian kiri atasnya. Tinggal, nah bagaimana cara untuk menolkan bagian bawahnya 1 utama yang ada di kiri atas tadi ya. Jadi bagaimana caranya? Ya kita lihat saja. Nah, ini dari sini kan berarti kita punya baris kedua ditambahkan baris pertama ya. Terus baris ketiga ditambahkan negatif 5 baris pertama kan. Terus terakhir adalah baris keempat ditambah negatif 2 kali baris pertama. Supaya lebih cepat saja ya. Jadi kita peroleh seperti apa ini? Kita punya baris pertama tetap. Dan ini 1, 0, 0, 0 ya kan. Terus kita punya di sini 0. Ya kan, kalau kita tambahkan, ini tambahkan 1, ditambahkan tetap 1, ini tambahkan 0 ya. Terus ini kita punya 1, 1, 0, 0 ya. Jadi cocok di situ. Dan selanjutnya kita punya apa? Kita punya di sini, kita jadikan 0 juga. Jadi itu dijadikan 0, artinya di sini jadi berapa? Dikurangi 5 baris pertama, berarti kita punya di sini 2. Terus di sini 5 baris pertama ini tetap ya 3 ya. Terus ini 0. Ya kan? Jadi ini 0 benar. Di sini ada negatif 5. Sini 0, 1, 0 ya. Nah, yang bagian sini bagaimana baris keempat ditambah negatif 2 baris pertama ya. Jadi kita punya di sini 0. Terus di sini kita punya 3, 6 ya kan? Negatif 1. Terus kita punya berapa ini? Negatif 2, 0, 0, 1 ya. Jadi di sini, terus selanjutnya karena di sini sudah 1, berarti kita coba operasikan ya. Jadi supaya di sini 2, di sini jadi inilah, yang 2-nya ini jadi 0, 3-nya jadi 0 ya. Jadi bagaimana? Berarti kan kita punya apa? Baris ketiga ditambah negatif 2 kali baris kedua ya. Baris kedua, terus selanjutnya apa? Di situ baris keempat ditambah negatif 3 baris kedua. Jadi kita peroleh matriksnya seperti apa? Yang ini kan tetap ya, baris pertama baris kedua nggak berubah ya. Baris pertama kedua nggak berubah. Berarti kita punya tetap 1, 1, 0, 1. Ya kan, di sini kita punya berapa ini? 1, 0, 0, 0, 0, 0, terus kita punya 0, 1, 1, 0 ya, 1, 0 ya kan. Terus kita punya 1, 1, 0, 0 ya, 1, 1, 0, 0. Terus di sini kita punya berapa ini? 0, 0 ya harusnya ya, karena kan kita memang targetnya ngenolin ini. Dan kita punya negatif 2 kali sini, tambahkan 3, berarti 1 ya, sudah cocok. Terus di sini bagus ini, jadi ini 0. Terus yang selanjutnya adalah kita punya berapa? Ditambahkan ke baris kedua, negatif 2-nya.
negatif 2 tambah negatif 5, negatif 7, terus negatif 2 berarti. Terus di sini masih 1, ini 0. Sini kita punya mau nggak mau jelas 0 ya, karena targetnya itu. Terus kita punya di sini negatif 2 kali 1, negatif 2 negatif 3 ya, tambah 6. Berarti kan di situ jadi 3. Terus selanjutnya ini 0 berarti nggak berubah, negatif 1. Terus selanjutnya di sini negatif 3 tambah negatif 2 ya. Jadi negatif 3 tambah negatif 2 berarti negatif 5. Terus di sini negatif 3 kan tadi. Terus ini 0, ini 1. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini sudah 1 ya. Berarti di sini kita buat 0-nya dulu. Jadi kita punya di sini ya ini ya tetap ya. Jadi kita punya 3-nya ini supaya jadi 0 berarti baris keempat ditambah negatif 3 kali baris ke-3 ya. Berarti kan lainnya tetap. Terus di sini 1 0 0 0. Kita punya 0 1 1 0. Terus di sini kita punya 1 1 0 0, terus kita punya 0 0 1 0, negatif 7, negatif 2 1 0 0 0. Nah, ini harus 0 ya berarti. Terus ini karena atasnya ini ya tetap, atau ini ya. Ya nantilah. Berarti kan kita punya di sini jadi berapa? Negatif 3 dikalikan itu 21 plus 21. Kita punya berapa sih? Di sini negatif 3 dikalikan ini plus 21 kan? Plus 21 ditambahkan ini ya. Jadi negatif 3 tambahkan baris ke-3. Jadi ini plus 21. Jadi 21 tambahkan sini 16 ya, berarti ya 16. Terus ini negatif 3 dikalikan negatif 2, berarti kan 6. 6 tambahkan ini 3. Sini negatif 3, ini 1 ya. Jadi kalau kita buat dia baris keempat dikali negatif 1, berarti ini tetap, semuanya tetap ya. Sebenarnya kita bisa langsung juga ya, menolkan atas bawahnya satu utama ya. Jadi tidak harus seperti ini. Supaya lebih cepat bisa seperti itu tadi. Tapi ya sudahlah, terlanjur juga kan. Kita punya dikali negatif 1. Ini kan tetap ya, negatif 7, negatif 2, 1, 0. Nah, yang bawah ini jadi negatif 16, negatif 3, 3, 1. Jadi, selanjutnya diapakan ini? Jadi, kita mau mengenolkan atasnya. Jadi, di sini kan kita bisa lihat bahwa supaya bagian 1 ini jadi 0, artinya apa? Kita bisa jumlahkan baris ke-1 ditambah dengan negatif 1 baris ke-4. Dan supaya ini langsung 0, nah ini juga bisa kita tambahkan baris ke-2 ditambah negatif 1 baris ke-3 ya. Jadi supaya cepat saja bisa dilakukan seperti itu kan, jadi langsung saja ya. Jadi kita punya ini ditambahkan kan 1 1 0 0 ya, sudah ya. Terus ini ditambahkan negatif 1 baris ke ini berarti kita punya 17. Kita punya 3 ya kan. Terus kita punya di sini negatif 3, ini 1. Terus yang baris kedua jadi berapa? 0, 1. Ini jadi 0 ya, jelas ya. Jadi kita punya baris ketiga ya. Berarti negatifnya 7 tambah 1, 8. Terus kita punya di sini 3. Di sini negatif 1, ini 0 ya. Cocok ya. Jadi ini, terus ini 0, 0, 1, 0. Terus ini 0001. Nah, tadi supaya tidak terlalu repot lah. Jadi kita gerak sedikit-sedikit dulu ya. Ini 31. Terus yang terakhir adalah kita bisa lihat mengenolkan yang baris paling atas. Jadi kita bisa baris pertama ditambahkan negatif 1 kali baris kedua ya. Berarti kita peroleh apa di sini? 1, 0, 0, 0 ya kan? Dan di sini jadi berapa ini? 9, 0, negatif 2, 1 ya. Ini 0, 1, 0, 0, 8, 3, negatif 1, 0, 0, 0, 1, 0. Kita punya negatif 7, negatif 2, 1, 0. Dan yang terakhir kita punya 0, 0, 0, 1. Ini negatif 16, negatif 3,
Ini 3 ya, nggak ada negatifnya, ini 3, 3 ini 1. Jadi kita peroleh apa? A inverse-nya sama dengan yang sebelah ini. Jadi kita punya 90, negatif 21, 83, negatif 1, 0, terus negatif 7, negatif 2, 1, 0, dan terakhir adalah negatif 16, negatif 3, 3, 1 ya. Jadi ini contoh bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks ya. Ukurannya ini sudah tidak hanya 3 kali 3, tapi sudah 4 kali 4. Nah, jadi itu, dan menariknya adalah ada beberapa sifat yang dipenuhi oleh inverse. Jadi menariknya adalah kalau A-nya ini punya inverse, jadi inverse-nya juga punya inverse, yaitu yang balik lagi ya, A-nya lagi ya. Jadi bisa ditunjukkan seperti itu. Dan kalau kita punya perkalian suatu matriks di inverse, nanti urutannya dibalik, terus masing-masing inverse-inverse. Jadi alasannya kenapa ya? Kita cek saja inverse-nya dari AB, kalau ini dikalikan dengan AB, jadi B. Jadi pertama kali itu sebenarnya paling ideal itu ditunjukkan bahwa inverse itu tunggal ya. Jadi tunggal dulu, itu tidak sulit. Kenapa kok bisa tunggal kan? Ya andaikan ada dua, tunjukkan mereka sama kan. Nah itu mudah, dan menariknya adalah ini kalau dikalikan AB, ini kan jadi B inverse, A inverse A ya kan, B, ini kan B inverse IB, dan ini jadi B inverse B, yang ini jadi I ya. Dan arah sebaliknya pun juga sama ya. Jadi kalau kita operasikan AB dengan B inverse A inverse, dia akan jadi I juga. Jadi maka dari itu ya inverse-nya jadi seperti ini ya. Dan sekali lagi paling ideal sebenarnya supaya lebih mudah bisa kita lihat, kita tunjukkan dulu inverse-nya itu tunggal. Jadi kita tahu inverse-nya seperti ini untuk perkaliannya. Dan transposnya juga bisa kita lihat ya, bisa kita tunjukkan dengan mudah seperti ini. Menariknya adalah, nah ketika kita punya, tadi kan kita salah satu motivasinya ini ya, kita hubungkan dengan sistem persamaan linear mencari solusinya kan. Jadi kalau misalkan A-nya invertible, jelas di sini AX sama dengan 0, solusinya hanya 0 saja. Kenapa? Karena ya bisa kita cek kan, A inverse dikalikan A kalikan X sama dengan A inverse kali 0, yang mengakibatkan apa? X-nya sama dengan 0. Jadi tidak mungkin ada solusi yang lain. Tapi kalau A-nya tidak invertible bagaimana? Nah, syarat perlu dan cukupnya ada solusi selain 0 untuk ini ya. Jadi kalau dari kanan ke kirinya kan sebenarnya sama saja seperti kontraposisi dari teorema 3. Yang kiri dari kanan, nah itu lebih mudah ketika kita membuktikan dan kita sudah tahu ya beberapa hal yang terkait dengan basis dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dilihat lagi nanti ketika sudah memasuki tentang ruang vektor. Nah ini kenapa menarik ya, karena nanti akan digunakan juga ya di beberapa hal yang lain. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video ini. Semoga dapat. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai matriks inverse. Dan kalau kita ingat ya, yang 2 kali 2 kan, dan sudah kita bahas di sub pokok bahasan yang sebelumnya, bahwa kita punya kalau ada matriks ya, bentuknya ABCD, yang 2 kali 2 kan, kita punya AD dikurang BC. Dan itu yang kita sebut dengan determinan. Nah, pertanyaan umumnya setelah ini adalah, mengapa sih kita perlu ada yang seperti itu kan? Dan bagaimana cara mencarinya ketika ukurannya itu ya sembarang, tidak hanya 2 kali 2. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian determinan matriks. Jadi kita bagi menjadi 2. Pertama, kita masuk ke motivasinya terlebih dahulu. Jadi kita sudah tahu ya, matriks persegi A disebut matriks invertible kalau kita dapat menemukan matriks persegi lain yang tentunya ukurannya sama ya, sama-sama n kali n. Jadi kalau kita operasikan hasilnya jadi matriks identitas ya kan. Dan matriks identitas yang inverse-nya tadi itu tunggal dan kita sebut dengan matriks inverse. Jadi biasanya pakai A pangkat negatif 1 ini. Dan kalau ukurannya 2 kali 2, jadi kita bisa lihat ada bentuk tadi ya, AD dikurang BC. Syaratnya supaya dia punya inverse adalah
AD dikurang BC-nya ini tidak sama dengan 0. Jadi bisa dilihat bilangan ini itu untuk mengecek ada tidaknya matriks inverse, kita tidak perlu mencari matriks inverse-nya seperti apa, tapi hanya ngecek bagian ini saja. Tentunya kan jadi lebih mudah kan. Jadi bagaimana melihat, oh ini matriksnya punya inverse, ini tidak. Jadi tinggal cek bagian ini. Dan bagaimana kalau ukurannya N kali N ya. Jadi yang mana sih yang perlu dicek supaya kita bisa yakin bahwa matriks ini punya inverse atau tidak. Jadi berawal dari pertanyaan ini tadi. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita lihat dulu untuk kasus yang ukurannya 3 kali 3 ya. Jadi misalkan kita punya matriks invertible ini. Jadi ini ukurannya 3 kali 3 kan. Dan kita misalkan, jadi misalkan A11 ini tidak 0, dan juga ini tidak 0, ya nantinya inilah. Pada dasarnya kan kalau kita menggunakan operasi baris elementer kan terserah tuh kan. Jadi andaikan yang bagian sini itu 0, otomatis ya nanti operasi baris elementernya yang lain kan yang kita gunakan kan. Jadi mudahnya seperti itu kan. Dan kalau misalkan ini 0 ya berarti nanti yang kita gunakan lagi ya yang lainnya kan. Jadi bisa kita lihat kalau kita otak-atik pakai OBE, dia akan menjadi matriks seperti ini dengan X-nya ini adalah yang di bawah sini. Jadi ini prosesnya tidak terlalu rumit, tapi ya tidak ini ya, tidak pendek juga. Jadi bisa kita operasikan biasa pakai OBE. Jadi OBE itu kan intinya kan kita punya di sini terus bawahnya dinolkan, terus ini bawahnya dinolkan kan. Jadi targetnya hanya itu saja, kita buat dia menjadi matriks segitiga atas. Dan kalau kita definisikan bilangan delta sebagai ini, nah kita bisa lihat untuk ngecek A-nya invertible atau tidak, ya tinggal melihat deltanya di sini. Jadi deltanya ini kalau misalkan tidak 0, nanti A-nya dia punya inverse. Ya, dan delta ini kita sebut dengan determinan dari matriks A yang ukurannya 3 kali 3 tadi. Jadi ini dapat dari mana ya? Dari kalkulasinya ini ya. Jadi dari OBE-nya ya sebenarnya ya. Dan menariknya adalah kita bisa hubungkan. Ya. Jadi kita hubungkan, ini kan rumit sekali ya. Masa iya sih mau menghafalkan bentuk seperti ini kan terlalu susah ya. Jadi kita bisa hubungkan ternyata dengan ya determinan matriks 2 kali 2 tadi ya. Yang AD dikurang BC tadi ya. Jadi ternyata kita punya di sini A11 kali ini, terus kita punya ya kan, ada A11 dikali ini ya. Jadi kita punya apa di sini? Kita punya dari 2 itu kan kita punya jadi A11 dikalikan apa? A22 A33 dikurang dengan A23 dikali A32. Yang ini adalah ya determinan dari suatu matriks. Matriks yang mana? Matriks yang ketika kita hilangkan baris ke-1, kolom ke-1, nah ini jadi ya matriks itu tadi yang kita sebut nantinya dengan matriks A11 ya. Jadi ini adalah matriks yang kita peroleh dengan menghapus baris ke-1 ya kan, kolom ke-J. Jadi A11 ini ya baris pertama, kolom pertama itu yang dihapus. Terus bagaimana dengan yang ini? Ya kita cek ya, A12 kan di sini ya. Jadi ini negatif A12 dikalikan di sini ada A21, A33 ditambah dengan kita punya di sini ya. Kita punya A12 ya, bener ya di sini ya. Jadi ini dikurang ya berarti ya. Jadi A23, A31 kan. Dan ini adalah determinan dari A12 ya. Jadi matriks yang baris pertamanya dihapus, kolom keduanya dihapus dari matriks A-nya ini. Jadi A21 itu ya intinya adalah A21. Intinya ini kita hapus, jadi tinggal sisa A21 ini adalah matriks ini ya, A21, A23, A31, A33. Ini yang A21. Terus yang terakhir kita punya A13 ini ya. Jadi kita punya kan
Ini A13 dikali apa ini A21 A32 dikurang A22 A31 ya. Dan ini adalah ini determinan A13. Jadi baris pertama kolom ketiga dari matriks A itu kita hilangkan. Jadi jauh lebih mudah untuk melihat ini daripada yang sebelumnya tadi ya. Jadi kita peroleh ini dan secara umum dengan metode yang sama, nah kita bisa lihat untuk matriks persegi yang ukurannya adalah N kali N. Jadi kalau ukurannya N kali N nanti, kalau misalkan kita gunakan ini tadi ya, jadi akan menjadi A11 kali determinan A11, sekali lagi, kapital ini adalah matriks yang baris ke I, kolom ke J-nya dihilangkan. Jadi ini baris ke-1, kolom ke-1-nya dihilangkan. Yang baris ke-1, kolom keduanya yang dihilangkan, dan seterusnya. Jadi ini plus, minus, dan seterusnya. Jadi kita punya di sini negatif 1 pangkat ini ya. Jadi kita bisa menghitung determinan dari suatu matriks yang ukurannya sebarang N kali N. Jadi sebagai contoh, misalkan kita mau mencari determinan dari matriks ini ya. Jadi determinan matriks ini bagaimana caranya? Pakai baris pertama tadi ya. Jadi di sini 1 dikalikan. Jadi ini ya, misalkan ini A. Jadi determinan A ini kan sama dengan 1 dikali determinan dari kita punya berapa? Jadi baris pertama, kolom pertama kita hilangkan kan. Jadi kita punya 4, negatif 1, negatif 2, 0 ya. Di situ berarti kita punya dia jadi determinannya kan jadi 4 kali 0 dikurang ini ya, negatif 2, negatif 1 ya. Berarti ini jadi negatif 2 ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena ya setelah ini kan kita punya negatif 1 kali 0 ya. 0 kali sesuatu kan tidak perlu kita hitung. Terus di sini juga kita punya ada 0 kali sesuatu kan tidak perlu kita hitung. Jadi bagusnya adalah kita punya 0 ini akan membantu kita supaya perhitungannya tidak banyak kan. Tentunya kan jadi pertanyaan kan, kalau misalkan bukan di baris pertama kan, untuk yang banyak nolnya kan. Nah, nanti bisa tidak kita menggunakan yang lain kan, mungkin kolom mungkin barangkali ya, atau baris yang lain kan juga bisa ya. Jadi ini kebetulan saja kalau kita gunakan ini tadi ternyata masih mudah. Dan ternyata kalau misalkan kita secara umum, jadi kita punya yang namanya kofaktor. Jadi kofaktor itu ya pada dasarnya adalah kita bisa lakukan ekspansi ya. Jadi bentuknya ini dan ternyata dia akan jadi determinan A. Jadi kofaktor di sini ya dia sama dengan ini, CIJ-nya ini. Jadi negatif 1 pangkat I plus J determinan AIJ. Jadi kita bisa memperoleh determinan AIJ ini dari CIJ ini dibagi dengan ini ya. Oke. Jadi determinan A-nya dapat dicari dan ini adalah kita bisa IJ-nya terserah yang di mana. Jadi kita bisa melakukan ya tadi yang kita lakukan tadi. Jadi untuk yang kita hitung di awal tadi kan kita menggunakan baris pertama. Ternyata secara umum kita bisa menggunakan baris ke I. Dan juga kita bisa menggunakan kolom ke J ya. Jadi terserah mau kita pakai yang mana untuk mendapatkan determinan ini. Jadi sebagai contoh misalkan kita mau menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga. Jadi kolom ketiga kan di sini ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita lihat di sini tadi pangkatnya itu kan alternating ya. Jadi plus minus plus minus plus minus. Jadi kita lihat di sini kita punya plus minus, di sini plus lagi. Jadi kita punya determinan A ini sebenarnya 0 dikali sesuatu. Jadi kita tidak perlu lihat ya sesuatunya karena kalau dikalikan 0 kan ya habis. Jadi di sini minus berarti kita punya negatif 1 dikali kita punya ini 1 dikali determinan dari berapa? Ini dihilangkan ya. Berarti kan kita punya 1, 5, 0, negatif 2 ya. Terus ini kita tambahkan lagi ya kan 0 kali sesuatu ya, kita nggak peduli sesuatunya apa karena kalau dikali 0 ya nanti habis kan. Jadi kita punya di sini adalah negatif 1 dikali
Di sini kita punya berapa? 1 kali negatif 2 dikurang 0 kali 5 ya, berarti 0 ya. Berarti kita punya determinannya jadi 2. Nah, itu caranya kalau kita menggunakan kolom kedua. Bagaimana kalau misalkan kita pakai baris ketiga? Nah, kolom ketiga tadi, maaf. Jadi kalau kita baris ketiga ya sama saja ya. Nanti baris ketiga ya dengan cara itu tadi. Jadi kita patokannya adalah kalau kita punya matriks A, di sini A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, terus AN1, AN2 kan, di sini ANN. Jadi patokannya adalah kita dari kiri atas itu plus, negatif, dan seterusnya. Jadi terakhirnya ini tergantung ya. Jadi ini 1 plus N ya. Itu dia plus atau negatif kan. Jadi negatif 1 kali 1 pangkat 1 plus N. Terus nanti misalkan dia di baris keberapa ya, kita ngikuti saja tandanya dari situ. Itu paling mudah untuk melihatnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan ya kalau kita lihat ya, kalau kita menggunakan ekspansi tadi, baris atau kolom, tentunya dia akan sangat bagus kalau ada ya baris atau kolom yang nolnya paling banyak kan. Kenapa? Karena lebih efisien. Jelas ya, karena kita punya 0 kali sesuatu kan tentunya lebih mudah kalau kita memilih baris atau kolom dengan ya komponen nolnya ini di sini. Nolnya itu terbanyak. Jadi itu lebih mudah. Dan menariknya adalah kalau kita punya suatu matriks segitiga, baik atas maupun bawah, kita peroleh determinan A-nya itu hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya bayangkan kalau misalkan kita punya determinan A, itu determinan dari yang bentuknya gini ya, misalkan ya. A11 ini bawahnya sudah 0 ya, jadi tidak peduli ya. Di sini A22, ini A33, dan seterusnya ANN. Atasnya juga kita nggak terlalu peduli. Jadi kan ini sama dengan, ini kan tadi plus minus bla bla bla, terus di sini plus lagi ya. Jadi bisa kita lihat di sini akan sama dengan A11 kali determinan yang sisanya kan. Jadi baris pertama, kolom pertama kita hilangkan. Berarti kita tinggal punya A23, A22, maaf. A22, A33, ANN kan. Ini bawahnya 0, atasnya terserah, nggak tahu apa. Terus ini lagi, ekspansi lagi, kolom pertama. Jadi ini ekspansi kolom pertama, ini lagi ekspansi kolom pertama, nanti kita peroleh apa? A11 kali A22 dikali determinan dari, ya sisanya kan A33, ini ANN, ya kan? Di sini nggak tahu apa, tapi yang bawahnya 0 kan. Dan kalau kita lanjutkan terus, nanti akan jadi ya A11 kali A22 kali A33 dan seterusnya sampai ANN kan. Jadi itu untuk kasus matriks segitiga atas. Kalau misalkan matriks segitiga bawah bagaimana? Kita lakukan terus saja ekspansi pada baris pertama. Nanti hasilnya sama. Jadi tinggal determinannya itu ya jadi hasil kali dari unsur-unsur di diagonal utamanya saja. Jadi mungkin itu saja untuk yang ini ya, tentang pengertian determinan matriks. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai determinan matriks, pengertiannya seperti apa. Nah, tentunya tidak akan afdol ya kalau kita tidak melanjutkan terkait dengan sifat-sifat dari determinan suatu matriks. Jadi sifatnya apa? Tentunya pertama adalah yang menarik. Nah, ketika kita punya suatu matriks, matriksnya segitiga, kita sudah tahu ya, kalau determinannya adalah ya tinggal hasil kali dari entry-entry diagonalnya saja. Berarti kan jadi pertanyaan kan, bisakah ketika kita membuat OBE jadi matriks segitiga, ya kan, nanti hasil dari OBE-nya itu determinannya seperti apa? Karena kan OBE ada 3 ya, kita bisa nukar 2 baris, kita bisa menjumlahkan 1 baris dengan baris yang lain, dan juga yang terakhir kita bisa mengalihkan suatu baris dengan suatu skalar tak nol kan. Jadi masing-masingnya itu pengaruhnya dari OBE itu seperti apa. Jadi kita lihat di sini kalau kita memperoleh suatu matriks ya kan dengan cara menambahkan 1 baris atau kolom, ya tergantung ya mau operasi baris atau operasi kolom.
Nah, dengan sekian kali baris yang lain, ternyata determinannya akan sama. Yang kedua, kalau kita peroleh suatu matriks dari ya K kali baris atau kolom yang lain, kita peroleh determinan matriks yang baru tadi sama dengan K dikali determinan matriks awalnya. Dan yang terakhir adalah ketika kita tukar dua buah baris dari suatu matriks ya, determinannya jadi negatif dari determinan matriks awalnya. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau kita punya suatu matriks kan, jadi ini penggunaannya. Intinya adalah kita bawa saja dia ke bentuk matriks segitiga. Biasanya lebih mudah matriks segitiga atas karena lebih enak untuk melihatnya ya. Tapi kalau mau segitiga bawah juga sama saja. Jadi tentunya kalau bisa kita bawa ke bentuk matriks segitiga ya akan sangat mudah untuk melihat determinannya berapa kan. Jadi menghitungnya jadi mudah. Contohnya misalkan kita punya matriks A-nya seperti ini, ya kan? Terus bagaimana ini? Ya caranya ya sederhana saja. Jadi kita coba hitung dari ini ya, kita buat determinannya ya. Jadi determinannya kan kita hitung di sini. Jadi determinannya ini kan, jadi determinan A, dia kan sama dengan apa? Jadi determinan dari, kalau kita operasikan, jadi di sini kan kalau kita ingin jadi bentuk matriks segitiga, ya kan, berarti kan kita coba nolkan kan ini ya. Jadi kita punya nanti baris kedua, ya, ditambahkan dengan, supaya jadi 3 kan berarti negatif 3/2 ya, dikali baris pertama, ya kan. Jadi kita punya ini jadi 0 kan nanti kan. Terus di sini kita juga punya apa? Baris ketiga. Ini ditambahkan dengan, karena ini negatif ya berarti 3/2-nya ya baris pertama. Terus yang terakhir adalah kita punya baris keempat. Kita apakan ini? Kita tambahkan dengan negatif setengah ya kan dari baris pertama. Jadi kita peroleh apa? Kalau kita tambahkan dengan kelipatan baris yang lain kan tidak akan berubah ya. Jadi determinannya ini akan jadi determinan, jadi baris pertama tetap 68, terus baris kedua kan ini jadi 0, terus ini kita punya berapa ini? Negatif 3/2 baris pertama, berarti di sini jadi 3, ini negatif 4, ini negatif 2 ya. Terus ini 0 lagi, ya kan? 3/2 kali baris pertama, berarti ini jadi negatif 12, 10, 10, ya kan? Cocok ya. Terus yang ini jadi 0, oh ya 0 lagi, minus setengah ya, pas ya, 0 lagi, terus kita punya di situ negatif 3, ini 2. Terus bagaimana? Ya kita ini nolkan yang bagian sini ya, jadi kita punya apa? Jadi negatif 12 ya ini supaya jadi 0, berarti artinya baris ketiga ditambahkan 4 kali baris kedua. Jadi determinan dari baris pertama tetap 2 negatif 8, 68, 0, 3 negatif 4, negatif 2, terus ini 0, 0, ya kan? Jadi ini negatif 6, terus ini 2, ya kan? Baris ketiga tambah 4 baris kedua, terus baris ke ini tetap ya, negatif 32. Sini kita punya di sini determinan dari, supaya ini jadi 0, berarti kan kita apakan ini? Jadi baris keempat ditambahkan dengan negatif berapa ini? 2/6 ya, berarti sepertiga ya, kali baris ketiga, ya kan? Berarti ini jadi determinan dari 2 negatif 8, 68, karena yang lain tetap ya. Terus ini 0, 3, negatif 4, negatif 2, ini 0, 0, negatif 6, 2, ini 0, 0, 0, ya kan? Terus terakhir ini jadi 1 ya, benar ya? Karena kan kita punya di situ bukan negatif sepertiga ya, ini kan 3 ya, ini tadi ya, ini negatif setengah ya berarti ya. Nah ini, jadi ini 1, berarti artinya apa? Nah nilainya di sini ya tinggal yang bagian diagonalnya dikalikan. Jadi determinan A jadi berapa itu?
Kita punya 2 dikali 3 dikali negatif 6 dikali 1 ya. Berarti jadi negatif 36 ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kita strateginya adalah dengan OBE kita bawa ke bentuk matriks segitiga. Dan tentunya mengikuti ini tadi ya. Jadi setiap kali OBE kita perlu cek ya. Kalau kita ada satu baris kalikan sesuatu nanti jadi berubah. Dan kalau ada baris yang ditukar juga jadi berubah. Nah, menariknya adalah ya bisa kita lihat ya, kalau kita punya suatu matriks dia invertible, kalau kita bisa buat serangkaian baris operasi baris elementer kan yang membawa A ke matriks identitas. Artinya apa? Kalau dia invertible terus ada serangkaian operasi baris elementer, berarti kan identitas ya terakhirnya ya. Berarti kan nanti determinan matriks identitas kan ya ini ya, karena dia diagonal kan berarti 1 ya, jelas ya. Dan masing-masingnya di sini bisa dilihat. Ya, ini kan tidak ada yang 0 kali sesuatu kan. Berarti kan jadi kita peroleh kalau kita punya matriks persegi dia invertible kalau determinannya dia tidak 0 ya. Jadi bisa dilihat di situ alasannya karena ini tadi. Karena endingnya adalah matriks identitas dan setiap kali kita OBE. Jadi kita OBE, nah itu kan jadi nanti 1 kali apa kali apa kali apa kan. Dan pengalinya itu tidak ada yang 0. Jadi alasannya itu. Dan ya ini jelas ya, determinan A transpose sama dengan determinan A. Kenapa? Karena kita bisa melakukan ekspansi baris atau ekspansi kolom ya. Jadi ini baris atau kolom ya. Jadi ya ini dari situ tadi, jadi jelas. Dan ini salah satu sifat yang menarik adalah determinan dari perkaliannya sama dengan determinan masing-masing dikalikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa kita cek ya. Jadi alasannya misalkan ini. Jadi kasus pertama adalah misalkan kita punya jadi kasus 1 A-nya itu invertible. Ya kan? Kalau A-nya invertible artinya apa? Kita bisa nyatakan A-nya ini dalam bentuk ya perkalian matriks-matriks elementer kan. Jadi sampai EN misalkan atau EK ya misalkan ya. Kalikan E ya. Jadi kita punya serangkaian operasi baris elementer yang membuat dia jadi I kan. Padahal kan satu operasi baris elementer dapat direpresentasikan dalam satu matriks elementer kan. Jadi kita punya seperti ini. Dan padahal kalau kita lihat, kalau kita punya determinan EI dikalikan ini ya, misalkan apalah, misalkan matriks I, ya kan, bisa kita cek dari sifat yang paling awal tadi ya, dia akan sama dengan determinan EI dikali determinan I. Dan kalau I-nya ini kita ganti dengan B, ini juga berlaku ya, ini juga B juga. Artinya apa? Kalau kita cari determinan AB, padahal ya kan A-nya ini adalah E1, E2 dan seterusnya sampai EK kali I dikalikan B, ya kan? Nah, dia akan jadi ini determinan E1 dikali determinan sisanya kan. E2 EK I B. Dan kalau ini kita lanjutkan, dia akan jadi determinan E1 kali determinan E2 terus determinan EK ya dikali determinan B. Padahal ini kalau kita kembalikan lagi dia akan jadi determinan A, yang belakang ini jadi determinan B. Jadi alasannya itu. Dan bagaimana kalau ini ya A-nya tidak invertible kan? Jadi ada 2 sub kasus di sini. Jadi yang pertama misalkan B-nya invertible. Jadi B-nya invertible karena A-nya tidak invertible berarti kan kita bisa menemukan X-nya tidak 0 ya, tapi AX-nya itu 0 ya kan. Kalau dia tidak invertible dari sifat ini ya, matriks inverse ya kan. Jadi karena B-nya invertible berarti kan kita bisa lihat di sini A dikali B. Ini ya, B. Jadi kan ini kan kita punya AX ya. Jadi kita punya di sini AB. Ini kalau dikalikan B inverse X, ini kan jadi ABB inverse X.
ya kan? Dan ini jadi 0 ya. Kenapa? Karena ya AX-nya 0. Jadi kita bisa lihat AB ini punya solusi tak 0, yang artinya ya AB-nya itu tidak invertible. Yang artinya apa? Kalau tidak invertible kan determinannya 0 ya. Jadi AB-nya ini 0 kan. Determinan AB. Berarti kan ini ya bisa kita lihat kan. Ini determinannya A-nya maksud saya. Jadi bisa kita lihat ini determinan A-nya ini 0. Jadi kita punya, karena AB-nya ini bisa kita lihat dia tidak invertible, berarti kan determinan AB-nya ini juga 0. Jadi bisa kita lihat determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Bagaimana kalau B-nya tidak invertible? Kalau invertible kan mudah ya tadi ya. Jadi bisa kita tinggal lihat itu. Kalau B-nya tidak invertible, artinya apa? Kita bisa dapatkan jadi X yang tidak 0, tapi BX-nya 0. Artinya apa? Ya AB dikalikan X, ini jadi 0. Artinya AB-nya juga tidak invertible. Yang artinya determinan AB juga 0. Jadi determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi dari kasus-kasus tadi, kita peroleh determinan dari perkalian dua buah matriks sama dengan determinan yang pertama dikalikan determinan yang kedua. Oke, jadi mungkin itu saja untuk yang terkait dengan sifat-sifat dari determinan matriks. Jadi semoga dapat dipahami dengan baik ya. Ini sesuatu yang mungkin cukup baru kalau misalkan dibanding dengan yang di SMA dulu. Jadi semoga dapat dipahami dengan baik. Dan mungkin sekian saja, sampai jumpa di video terakhir nanti yang terkait dengan aplikasi dari determinan matriks. Oke, sekian saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.